Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa bertemu lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Enjoy, pesan enjoy. Alhamdulillah ya. Pagi hari ini hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Hari ini cerah banget. Semoga semuanya semangat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa protokol kesehatannya dijaga ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas satu tema yang mungkin semua orang juga merasakan ya, yaitu bucin, butuh cinta. Tapi jangan lupa nih di-follow dulu sosial media dari Barayanya. Ada di Facebook Baraya Kita, IG-nya barayakita.online, YouTube-nya jangan lupa ya di-subscribe Baraya Kita Official. Nah, hari ini kita akan ngobrol lagi bersama sahabat saya, yaitu Pak Ustadz Dede Nugraha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Tio juga sehat ya? Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Harus. Kelihatan makin subur. Wow. Sama kayak saya. Iya benar. Sama ya, makin subur kan? Suburnya gimana nih maksudnya? Ya, suburnya subur ke samping ya. Tinggi itu ke atas. Iya. Bukan ke samping. Ini 2 minggu ini kemana aja sih? 2 minggu cari nafkah. Wah. Jujur. Iya benar. Tapi cari nafkah kalau orang lain kan mencari sesuap nasi. Kalau saya mencari sebongkah berlian. Ya, iya gitulah sih. Mas. Benar-benar. Berarti lebih penting berlian ya daripada nasi ya? Kan dari berlian nanti tetap aja jadi nasi. Masa makan berlian kan? Iya. Aku juga minggu kemarin tuh lagi sibuk banget. Oh, sibuk apa nih? Lagi nyari-nyari kerja. Oh, Aku juga iya. kemarin tuh tes apa? Bahasa Inggris gitu. Alhamdulillah. Lulus. Alhamdulillah sih dapat skornya tuh 447. Masya Allah. Itu Tapi skor tertinggi. mepet banget kan, batasnya 500. Oh, 447. Dikit lagi padahal. Dikit lagi padahal ya. Udah. Itu namanya apa sih kalau tes gitu tuh? Kalau yang aku TOEFL ikutin, apa? ini di bawahnya TOEFL. Hmm. TESOL, pokoknya mah apa gitu, pokoknya singkatannya teh panjang. Iya. Tapi berjalan lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah selalu, nanti bisa di-share ya ilmu Amin, bahasa amin. Inggrisnya ya. Betul. Harus dong berbagi. Ya masih belajar atuh ini teh. Enggak, berbagi nggak harus selalu materi Benar, kan benar. ya. Itu juga penting sih. Ya, tapi ilmu juga kan bisa berbagi. Iya benar. Betul nggak? Termasuk pagi ini kita bisa on air lagi juga adalah Betul. berbagi ilmu juga. Hari ini tuh kita mau ngomongin tentang bucin. Tahu nggak bucin teh apa? Pas saya dikasih tema sama Mas Tio, bucin itu butuh cinta ya. Betul. Tapi ternyata bukan ya? Iya emang. Emang butuh cinta. Budak cinta. Dulu Iya, kebayangnya beda budak cinta. dong. Oh, ini beda ya. Beda dong. Butuh cinta. Butuh cinta. Oh, Kan iya. manusia itu kan membutuhkan cinta ya. Dari keluarga, dari sahabat, dari Betul. pasangan. Tapi menurut Islam sendiri itu cinta tuh seperti apa sih? Wah, langsung ditanya. Dalam pandangan Islam nih Mantap cinta nih. tuh seperti apa? Baik, terima kasih, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya. Sebelum bahas mengenai tema nih, butuh cinta, bucin, saya mau nyapa dulu, boleh nggak? Boleh Mas? dong, boleh. Nyapa, harus nyapa nih. Iya dong. Karena lagi ngedengerin, Iya, stay tune benar-benar. ya. Teman-teman ini dari Gufi Karibatur. Wih. Ada Pak Haji Supri ya, terima Assalamualaikum. kasih. Karena saya bikin status itu mereka menyimak. Ya, Pak Haji Supri, kemudian Pak Haji Ardi, ada juga Kang Bisma, ya, Kang Bisma Rocket Rockers. Wih, ini
Ben, Iya main Ben, Weis, iya mantap tuh atuh. Ben. Alhamdulillah, terima kasih juga kawan-kawan di Govi Karibatur. Juga ada yang sedang menyimak juga dari Didi Musik. Ada Kang Tommy, ada Kang Akeo, kemudian Kang Andri, namanya sama di Baraya Andri. Kang Andri juga semua kawan-kawan yang sedang menyimak. Mudah-mudahan sehat selalu, Amin, selalu amin. sehat, sukses Amin. selalu sukses. Masih ada yang mau disapa nggak? Udah deh langsung aja. Ini si Putra tadi loh. Oh iya. Tadi nyimak loh. Sapa dong. Putra teman kamu tuh. Ya halo Putra, buat teman-teman halo selamat pagi. Semoga semangat semuanya ya. Oke, yang nyimak cuma satu orang ya. Putra aja kamu. Kalau saya banyak. Oke, teman-teman juga Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Andai di dunia ini tidak ada cinta, maka hidup kita pasti akan gersang. Hidup ini terasa hampa kalau nggak ada cinta. Hidup tanpa cinta itu. bagai taman tak Itu berbunga. lagu apa? Lagu siapa sih? Gak tahu. Kayaknya jadul banget. Kelihatan tua nih. Pak Haji Roma bukan itu. Pak Haji Bukan, Roma. bukan. Bukan. Tapi yang kamus lagu-lagu tuh yang paling tahu Aka sih ya. Iya sih. Sekali ditanya dia tahu semua. langsung ya. Jadi betul. Jadi hidup kalau tanpa cinta maka pasti akan terasa hampa, pasti akan terasa gersang. Dan tentunya tidak ada dinamika, ya. Nah, cinta ini bisa membuat sesuatu yang berat menjadi ringan. Dengan cinta, ya, teman-teman, yang sulit menjadi mudah. Betul nggak? Betul. Masya Allah. Jadi dan yang menarik dari cinta ini, yang awalnya musuh bisa menjadi teman. Jadi teman. Jadi damai ya. Permusuhan bisa menjadi perdamaian, dan yang jauh bisa menjadi dekat. Itulah gambaran dari kekuatan cinta. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh ya. di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di doa juga ya. Amin. Jauh di mata, dekat di hati. Lagu siapa coba? Yang mana itu? Jika teringat tentang dia. Lagu siapa itu? Meli Guslow. Weh, dapat poin nggak nih? Pinter ya. Harus dapat poin ya. Keren Meli Guslow ya. Jadi kalau bicara cinta, dilihat dari sudut manapun memang sangat menarik untuk dibahas. Kalau saya kutip dari seorang filsuf ya, sekaliber Plato bahkan pernah mengatakan, siapa yang tidak terharu oleh cinta berarti berjalan dalam kegelapan, gelap gulita. Jadi sekaliber Plato mengatakan, kalau ada orang yang tidak tertarik membicarakan cinta, nggak senang dengan cinta, ya, beliau menyebut orang yang tidak tertarik untuk membicarakan cinta itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan. Jadi apa sih bicara-bicara cinta, berarti dia lagi jalan dalam kegelapan. Jadi yang namanya cinta mah fitrah ya, apalagi kita sebagai seorang muslim kan tahu banget ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita adalah cinta. Persoalannya adalah yang jadi problem itu, Mas Tio juga Baraya ya. Yang jadi problem itu adalah definisi cinta. Apa tuh? Orang kan sering bertanya ya, apa sih cinta? Apa sesungguhnya cinta itu? Apa definisi cinta itu? Ini kalau diperhatikan belum pernah ditemui suatu rumusan tentang cinta yang singkat, padat, dan mewakili pemahaman akan hakikat cinta secara tepat. Seorang Jalaluddin Rumi pernah mengatakan bahwa cinta itu misteri. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili kedalamannya. Kata Jalaluddin Rumi, cinta adalah sebuah samudra yang kedalamannya tak terukur. Cinta tak dapat ditemukan dalam belajar dan ilmu pengetahuan, buku-buku dan lembaran-lembaran halaman. Apapun yang orang bicarakan cinta itu bukanlah ajaran para pecinta. Apapun yang engkau katakan atau dengar adalah kulitnya. Intisari cinta adalah misteri yang tak dapat kau buka. Cukuplah. Berapa banyak lagi kau akan lengketkan kata-katamu di lidahmu, kata-kata di lidahmu. Cinta memiliki banyak pernyataan melampaui pembicaraan. Makanya yang akan kita bahas di pagi hari ini, kita tidak akan mendefinisikan cinta karena khawatir kemudian mereduksi kedalaman cinta itu sendiri. Biarlah kemudian cinta berbicara dalam perbuatan kita. Nanti kita akan bahas juga Mas Tio ya, apa saja sebetulnya unsur-unsur yang ada dalam cinta itu. Tapi sebelum dibahas ya mungkin Mas Tio mau nanya dulu, mau apa dulu biar hidup.
Biar nggak nanyanya satu, ngejawabnya Iya, panjang benar, lebar benar. gitu. Tapi emang sebenarnya cinta yang sesuai pandangan Islam itu seperti apa sih? Cinta yang sesuai itu ya kalau boleh saya kutip dari pernyataan juga pembahasan seorang Eric Fromm. Dia menyampaikan ada 4 unsur dalam cinta. Ini juga kaitannya dengan pertanyaan dari Mas Tio ya, jawaban dari Mas Tio ya. Unsur yang harus ada dalam cinta yang pertama itu adalah care. Nah, ya, Peduli. peduli. Abang jago bahasa Inggrisnya. 447. Care ya, care Mah tidur tuh. care tidurnya. Pantesan tadi penyiar kita sebelum mulai menguap terus ya, karena baru bangun tidur kan. Enggak. Kalau nggak bangun tidur, Iya. masa nggak bangun tidur? Iya, Semua benar. pasti bangun tidur. Saya bangun tidur, semua Iya, pasti iya. bangun tidur kan. Iya. Jadi bukan sare ya ini. No, Sare. bukan. Care ya, tong sare wae atuh. Iya. Ti orok sare wae. Care ya. Kita harus care, kita harus perhatian. Cinta harus melahirkan perhatian pada objek yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada diri kita sendiri, maka kita akan memperhatikan apa, Mas? Orang lain. Lingkungan. Diri sendiri, masa langsung ke orang lain. Kalau kita cinta pada diri sendiri, maka kita akan memperhatikan kesehatan diri kita, ya, kebersihan diri kita dan sebagainya. Sekarang kan Masya Allah ya, banyak sekali ini di jalan itu yang olahraga sepeda. Benar. Nah, olahraga sepeda salah satu dari sekian, tentu banyak olahraga yang bisa dipilih, bisa dilakukan. Itu adalah bukti dari care-nya orang kepada dirinya sendiri kan. Olahraga, kemudian saya lihat Mas Tio perawatan kulit, kan itu bagian dari care loh, perhatian. Bagus, boleh kan ya. Benar. Alhamdulillah sekarang udah kurang bintik-bintik. Wajahnya agak bersih sekarang gitu ya, bercahaya. Tapi Kena lampu. Jangan senang dulu bercahaya tuh. Iya, kena lampu. Biasanya siangnya suka ada pengumuman di masjid. Pengumuman apa itu? Pengumuman. Mau diumumin nggak? Isi mau diumumin. Nah, nanti aku yang siap untuk menyolatkan. Ya, jadi yang pertama ini unsur yang harus ada dalam cinta itu care, perhatian. Kita harus ketika seseorang mencintai diri sendiri, maka kita pun harus memperhatikan ya, pakaian termasuk gitu ya, kesehatan kita, asupan makan kita gitu ya, 4 sehat 5 sempurna, ya, gizinya juga diperhatikan dan lain sebagainya. Ketika orang mencintai orang lain, maka kita pun akan memperhatikan orang lain kan, memperhatikan kebutuhan dia apa, kesulitannya apa gitu ya. Dan kita pun berusaha untuk meringankan beban dari orang lain. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan kan, luar biasanya tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sendiri sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Islam itu agama yang keren banget. Kita wajib untuk memberikan kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang mukmin, maka dia bukan termasuk golongan umatnya Rasul. Gitu. Jadi kalau kita peduli, ini ada teman ya, tetangga mungkin yang sedang kesulitan, Mas ya, maka wajib kita untuk berikan bantuan, berikan pertolongan, ringankan bebannya. Itu adalah bukti dari cinta kita kepada orang lain dengan memberikan care, perhatian. Nah, cinta kita kepada Allah, kita akan benar-benar memperhatikan hal-hal apa saja yang diridhoi dan dibenci oleh Allah. Kalau orang aku cinta kepada Allah, dia harus care dong, harus memperhatikan dong. Apa yang dilarang sama Allah maka dijauhi. Misalkan Allah sangat benci terhadap orang yang mengkonsumsi minuman keras misalkan, karena minuman keras itu minuman keras miras. ya, apapun namanya, apapun bentuknya ya, tetap itu adalah yang diharamkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan miras, mengharamkan zina ya, mengharamkan hal-hal yang jelas diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, Rasulullah menyebutkan dalam sunnah-sunnahnya, maka dalam hadisnya, maka kita wajib untuk memperhatikan
menjauhi. Hmm. Begitupun sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, menyuruh kita untuk melaksanakan perintahnya, maka kita pun berusaha dengan maksimal untuk mematuhi aturan-aturannya. Satu aja dulu lah, mungkin bisa dikembangkan. Tapi kalau misalkan kita masih belum peduli sama diri sendiri gitu ya, itu efeknya gimana? Berarti kita tidak mencintai diri kita sendiri dong. Berarti belum bisa mencintai orang lain dong? Tergantung, Mas. Oh. Ada orang yang mungkin ya bukan tidak ya, belum mencintai diri sendiri. Artinya belum memberikan perhatian kepada kesehatan diri kita. Tapi ini mah fitrah sih, Mas. Setiap orang pasti akan memperhatikan dan mencintai diri kita. Ya pasti itu mah pastilah. Orang nggak mungkin kemudian dia memilih sakit kan. Orang pengen sehat. Dengan adanya COVID juga, adanya ikhtiar pakai masker, adanya ikhtiar jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya. Itu bukti apa, Mas? Bukti orang itu cinta kepada diri sendiri. Pakai masker bukan karena ya selain dari aturan dari pemerintah ya. Kita berusaha, bahkan Masya Allah tabarakallah gitu kan, mau itu ada aturan tidak ada aturan, kita mencinta kepada diri kita. Kita nggak mau kemudian terserang virus apapun gitu ya. Kemudian adanya olahraga, kita melakukan olahraga, memakan makanan yang dikonsumsi yang menyehatkan kita ya, makanan-makanan yang bergizi, itu adalah bukti dari perhatian kita terhadap diri kita sendiri. Saya kira tidak ada orang yang kemudian cuek terhadap dirinya sendiri. Karena nggak mungkin orang kemudian pengen sakit ya, pasti pengen sehat. Kebersihan diri kita juga kan pasti akan terjaga, apalagi Islam ya. Kata Rasulullah, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan mencintai keindahan ya, kerapihannya, kebersihannya dan sebagainya. Jadi pastilah Mas, itu mah fitrah akan mencintai diri kita sendiri. Cuman masalahnya ada orang yang mencintai diri sendiri, tapi belum tentu orang tersebut mencintai orang lain. Nggak peduli, cuek. Dan ini yang disampaikan oleh Rasulullah ya, di antara ciri generasi yang buruk itu adalah lebih memperhatikan dan mempedulikan untuk kepentingan perutnya. Waduh. Artinya apa? Ya artinya gini Mas, ada orang tuh yang yang penting gue gitu kan, yang bisa makan, yang penting keluarga saya ya, kemudian mereka bisa hidup. Dia nggak peduli ketika tetangganya kelaparan, ketika tetangganya punten ya putus sekolah. Dengan adanya COVID ini kan banyak yang di PHK, putus kerja, kemudian nggak peduli. Ya bahasa ininya mungkin ya kamu lo gua gitu ya. Yang penting keluarga saya sehat, keluarga saya bisa makan, bisa minum, rumah ada. Kalau yang lain kemudian kebocoran dan sebagainya terserah itu. Nggak ada kepedulian. Mungkin maksudnya ke sini Mas ya. Ada orang yang memberikan perhatian kepada dirinya, tapi ada orang yang kemudian tidak memberikan perhatian kepada kesusahan, kesulitan yang orang lain rasakan. Oh iya. Tapi berarti kalau misalkan emang kita tuh mencintai sesama gitu, maksudnya tetangga atau segala macam, tapi kita nggak memperhatikan diri kita gitu, kita lebih peduli ke orang lain. Misalkan ada kegiatan apa kita ikut sana kemari gitu ya, tanpa memperhatikan kesehatan kita, fisik kita gitu. Oke. Mungkin kasusnya sama seperti ada orang yang lebih care dengan temannya, dengan orang-orang di luar dari keluarganya, tapi keluarganya kadang terbengkalai. Jadi lebih sering jajan, makan, ngebaso sama teman-temannya. Siapa tuh? Tapi ternyata istrinya dicuekin. Anak-anaknya nggak pernah diajak gitu kan. Bahkan ada tuh kasus tuh Mas, dia lebih perhatian ke temannya, segala harus dikasih materi dan sebagainya. Tapi keluarganya terbengkalai. Ya, kalaupun dikasih resiko saya kira nggak sepadan ya dengan situasi kondisi yang harus dikeluarkan. Nah kalau orang seperti ini berarti dia tidak seimbang. Sedangkan hidup ini kan harus seimbang ya, kita tuh harus tawazun ya, adanya keseimbangan. Memberikan kepedulian kepada orang lain ya harus wajib ya. Tapi jangan lupa kita pun wajib untuk memberikan perhatian, kepedulian, kecintaan kepada diri kita, kepada keluarga kita. Oh, berarti emang nggak boleh berlebihan atau ya? Maksudnya kalau misalkan emang terlalu cinta sama teman, pasangan atau keluarga atau apalagi harta gitu ya, berarti emang nggak boleh yang berlebihan tuh ya? Ya proporsional lah.
Ya, segala sesuatu harus menurut ukurannya gitu ya. Harus proporsional antara cinta kepada diri kita dengan cinta kita kepada orang lain. Apalagi jangan lupa ini cinta kita kepada Allah jangan dilupakan. Oh. Karena kadangkala ada orang yang mencintai dirinya, mencintai orang lain tapi lupa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nah caranya biar menumbuhkan apa ya rasa cinta ke Allah tuh gimana sih? Maksudnya biar sadar gitu bahwa oh ya aku teh beribadah tuh ke Allah gitu. Apa segala apapun lu berserah ke Allah gitu. Nah, caranya maka unsur yang kedua yang harus ada pada diri kita. Jadi unsur cinta yang pertama kan care ya, adanya perhatian. Yang kedua responsibility. Apa tuh? Ya. Responsibility itu adalah tanggung jawab. Benar tuh bisa salah. Nggak tahu makanya. Iya kan? Iya. Arti responsibility itu tanggung jawab. Jadi cinta ini harus melahirkan sikap bertanggung jawab terhadap objek yang dicintai. Orang tua cinta kepada anaknya maka harus bertanggung jawab dong dengan kebutuhan dari anaknya ya. Materinya, spiritualnya, masa depan anaknya juga kan harus diberikan nafkah. Gitu ya. Ingat orang tua please bukan hanya memberikan asupan material aja ke anaknya. Ya. Makan oke, harus itu Mas ya. Gizinya, sekolahnya harus. Kendaraannya, ya biarin mobil ayah yang dipakai. Tapi jangan lupa spiritualnya juga penting. Karena ini kasus ya banyak yang terjadi Mas. Kasusnya apa coba? Orang tuanya Masya Allah memberikan segalanya kepada anaknya. Jadi anaknya minta apa aja dikasih. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, otomatis kurang memberikan care kepada anaknya. Bahkan untuk nyapa juga jarang Mas. Ini menyedihkan, ada yang curhat ke saya. Wow. Spiritualnya kosong, spiritualnya nggak ada, nggak ada sentuhan-sentuhan agama ya kepadanya. Jadi nggak ada sentuhan-sentuhan Islam, iman gitu ya. Yang terjadi apa? Pergaulan bebas, seks bebas. Ya karena apa? Karena nggak ada pondasi ya, nggak ada yang menguatkan gitu. Yang terjadi itulah pergaulan bebas, dia gaul dengan segala sesuatu. Pernah saya cerita juga ke Mas Tio ya, off air itu ya, sampai-sampai jadi pemakai narkoba yang awalnya orang ya bisa dikatakan baik lah ya, tapi orang tua nggak berikan perhatian, nggak berikan juga responsibility, tanggung jawab sebagai orang tua. Please bukan hanya ngasih makan doang tahu, tapi harus ngasih juga ruhiyahnya dong, spiritualnya. Maka saya sering sampaikan ke yang ngaji itu ya, yang privat-privat ngaji. Hai anak-anak, kalau yang anak-anak. Oh iya. Ngaji itu sampai kapan sih? Pak Ustadz, ngaji itu sampai mati. Ih kalian pada pinter ya. Memang ngaji itu sampai mati. Gak ada batasnya ya di dunia ini ya. Kecuali kematian yang memisahkan kita. Masalah ngajinya sama saya, ngajinya sama ustadz yang lain ya terserah. Yang penting intinya substansinya apa? Ngaji terus gitu. Jadi curhat itu. Curhat apa nyindir ini? Nyindir sih yang di depan saya. Jadi lanjutin. Iya, sok. Ya, bukan berhenti Mas Yomo. Iya, enggak. Ngaji tiap hari. Iya. Buktinya ada 5 Quran yang dipesan ke saya untuk ngaji kan. Jadi dan kalau kita lanjutin ya, bukan hanya orang tua ke anaknya aja. Suami yang mencintai istrinya maka dia pun harus responsibility dong, harus tanggung jawab. Ya, kasih rumahnya kan tanggung jawab. Nah, istilahnya papan apa sih? Pangan, sandang, pangan, papannya ya, bajunya dikasih, resikonya, nafkahnya dan sebagainya. Seorang karyawan kalau mencintai perusahaannya apa yang dilakukan? Ya bekerja tanggung jawab kan, bekerja, etos kerja kan, disiplin, datang tepat waktu, jujur. Kemudian bekerja sesuai dengan apa yang prosedur yang diterapkan gitu kan, SOP. SOP. Nah, kita kalau mencintai Allah Subhanahu wa taala pun ya, kalau kita cinta Allah, maka kita pun harus responsibility dong. Harus tanggung jawab akan untuk melaksanakan perintah Allah dan tanggung jawab juga untuk menjauhi larangan Allah. Itulah responsibility. Berarti banyak manfaatnya juga tuh ya. Apanya? Kita mencintai Allah tuh. Banyak banget, Mas. Apa aja?
manfaat kita mencintai Allah, maka hidup kita pun akan bahagia. Ingat, kebahagiaan itu ketika kita mengenal Allah loh. Kalau kitanya jauh dari Allah, bahkan tidak mengenal Allah, banyak orang yang merasakan kegelisahan, keresahan dalam hidupnya. Harta oke, materi dia dapat, tapi gersang aja, hampa. Hampa terasa. Aduh, kayak lagu lagi itu mah Ari Lasso. Gimana sih lagu awalnya tuh? Enggak tahu. Na 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 na. Otomatis ini mah. Itu kan hampa terasa mah cuma Iya, liriknya lirik, doang. refnya ya. Mm-mm. Gitulah Mas. Jadi kalau kita cinta ke Allah nggak akan hampa, nggak akan gersang, nggak akan risau, nggak akan galau lah. Kan kata Allah di surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Hati mereka tenang bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kalian akan tenang. Oh, batuk. Salah. Minum dulu dong. Minum dulu. Berarti kalau misalkan kita cinta Allah, berarti Allah juga bakal cinta ke kita tuh ya. Cinta ke ya jawabannya di Al-Baqarah 152 ya. Saya coba cek. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Maka kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat ke kita. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang kufur. Ini takutnya saya salah ayatnya ya. 152 seingat saya sih. Nah, Al-Baqarah 152. Betul ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ingat lagu ini enggak, Bimbo? Yang mana? Aku jauh, Oh iya. engkau Jauh, aku dekat. engkau dekat. Hati adalah cermin. Bimbo kolot banget ya. Tapi Bimbo itu jadi apa, khasnya Ramadan tuh pasti Bimbo. Opik palingnya. Opik ya. Tapi Bimbo juga masih bertahan. Iya loh. benar. Apalagi sekarang banyak yang mengcover kan ya. Termasuk Ariel Noah juga mengcover lagunya Bimbo yang Sajadah Panjang kan. Jadi legend lah. Nah, jadi ngebahas Bimbo. Batuk. Diminumin aja. Santai Mas, minum Gak dulu apa-apa, gak boleh. apa-apa, santai. Bisa ada sponsor masuk kan gitu ya. Amin ya Allah. Amin. Semoga kelihatan nggak ada sponsornya acara. Makanya absen 2 minggu tuh. Ya, bentrok sama cari duit. Kan cari yang prioritas. Iya, kan. betul. Berarti ini bukan prioritas. Enggak juga. Aduh, itu ada Kang Andri ini. Malu ini ada bosnya nih. Oke, mungkin ada yang mau menyapa nih. Iya nih, Kemana nih mau tanya-tanya? Biasanya suka ada silaturahmi. pertanyaan ya. Kemana nih Mas alamatnya? Ke namanya mana ya? IG, Facebook, IG atau mungkin? Ya boleh kemana aja deh. Facebook boleh, ke IG boleh. Yang mau nanya mangga ditunggu nih. Mumpung masih ada waktu, kita mau bahas-bahas lain ya. Facebooknya itu apa sih? Baraya Kita. Baraya Kita ya. Nah, terus IG-nya juga di IG-nya. barayakita.online. Mau nonton siaran ulangnya juga ada di Baraya Kita Official. Betul. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Oke, ini saya juga langsung ngebagiin nih ya. Lupa, biasanya begitu opening saya suka ngebagiin yang Facebooknya Baraya Kita. Karena ini siaran langsung, bukan siaran langsung yang ditunda. Kan ada siaran langsung tuh. Iya. Kalau Facebook Tapping. Facebook, YouTube-nya tapping dulu. Tapi seperti seolah-olah siaran langsung loh. Padahal itu siaran langsung yang ditunda. Kalau ini murni siaran langsung hari ini, hari Selasa, tanggal berapa ya? 16 Maret. Berapa Rajab? Atau udah selesai Rajab? Sya'ban sekarang, Masya Allah. Sekarang tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah. Kalau udah Sya'ban Mas, berarti udah Sya'ban adalah Ramadan. Wow. Hanya tinggal Hitungan hari lagi. menghitung hari, Detik demi detik.
Ramadan tiba, marhaban gitu kan. Atau yang lagunya Tompi tahu nggak? Yang mana? Oh, Ramadan datang, alam pun riang gitu kan. Nah, ciri khas jelang-jelang Ramadan. aduh. Emang Ramadan tuh ini banget ya. Apa namanya? Sangat dirindukan banget. Banget. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini mah bisa kembali menghidupkan Insya masjid Allah. ya. Kalau Ramadan kemarin kan anjuran dari pemerintah juga dari MUI karena awal-awal adanya Covid, ibadah di rumah saja. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa memaksimalkan Ramadannya dengan takmirul masajid ya, memakmurkan masjid, sholat 5 waktunya termasuk sunnahnya ya, Tarawih tarawihnya. lagi. Kangen kan kita tarawih Atuh bareng di masjid. bisa Ya. ada yang nyepres-nyepres sarung. Oh berarti kamu kangennya dengan hareunya waktu kecil ya. Kalau saya kangen Ramadan dibuka lagi tuh ya kangen dapat jadwal tarawih. Oh, kirain teh buat tajil. Tajilnya juga ya. Soalnya Ramadan kemarin mah Mas, aduh garing banget, nggak ada job. Ya mudah-mudahan baik-baik saja ya dunia ini ya. Amin. Ayo lanjutin lagi Pak Ustadz, tadi materinya belum Yang beres mana? itu. Yang tadi. Tentang apa Kan coba? tadi yang ada apa care. Judulnya apa dulu judulnya itu? Unsur-unsur Wah, dalam cinta. unsur-unsur. Satu care. Care, terus Perhatian. responsibility. Selanjutnya apa nih? Yang ketiga adalah respect. Oh, respect. Nah, respect. Salah. Langsung diperbaiki. Bagus. Jadi kita tuh harus saling mengingatkan dalam Menasihati ya. kebenaran dan kesabaran. Kalau salah, Mas, jangan sungkan. Tegur Ya, nggak ada kata guru ya. Kalau gurunya salah juga ingetin. Respect, hormat. Ya, cinta harus melahirkan sikap menerima objek yang dicintai apa adanya. Kelebihannya kita syukuri, kekurangannya kita terima dan perbaiki sehingga kita selalu berikhtiar agar tidak mengecewakannya. Kalau nanti Mas Yo kalau udah nikah ya, kalau Oh, doain atuh. sebelum nikah itu ketika dapat pasangan hidup tuh Mas Yo harus udah siap. Siapnya apa? Menerima kekurangannya, jangan menerima kelebihan. Kelebihan mah pasti diterima, betul nggak? Betul. Orang kan kalau bicara mengenai berumah tangga pasangan hidup itu kadang-kala lupa dengan janji suci kepadamu dewiku. Aku ingin mempersuntingmu. Oh, bukan memperbunting. Astagfirullahaladzim. Karena udah nikah ya. Iya, karena udah Kalau nikah. udah nikah halal ya. Kalau belum nikah haram, zina haram. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama Dan terakhir. bukan dan yang kedua ketiga. Wow. Yang terakhir. Kan maksimalnya 4. Boleh ya, halal. Untung istri saya nggak ngedengar. Jangan. Tadi itu sampai mana? Oh iya, Respect. Jadi cinta itu Mas harus respect. Kita kalau nanti Mas Tio berpasangan ya harus siap menerima kekurangan. Jangan bicara kelebihan. Kalau kelebihan mah udah pasti gitu ya. Orang pasti nerima kan kelebihan. Tapi kadang-kala punten afwan mohon maaf banyak rumah tangga muda ya. Kemudian baru seumur jagung mungkin karena nggak siap untuk menerima Kekurangan. kekurangan. Kekurangannya teh kekurangan apa? Duit apa? Gimana? Ya beragam lah ya, namanya manusia kan pasti ada kekurangannya. Kita kan manusia lemah ya. Tak Ada berdaya ya. Tak berdaya. Ada lagu lagi. Belum ya. Ada kekurangan lah ya. Maka ketika kekurangan itu ada dan kita pun harus akui loh. Kita pun punya kekurangan. Jadi jangan egois, jangan kemudian hanya menilai, memperhatikan istri yang punya kekurangan padahal suami pun pasti punya kekurangan. Dan lebih banyak kekurangannya ya. Sebetulnya sih itu mah gimana kita iya. yang ngejawab. Terakhir nih Mas, yang keempat ya, sebelum nanti mungkin mau tanya jawab, mau bertanya. Yang keempat, mohon diluruskan bahasa Inggrisnya takut salah. Iya, mangga. Yang pertama unsur dalam cinta itu adanya care. Perhatian, 2 responsibility, tanggung jawab, 3 respect. Hormat. Keempat adalah knowledge. Benernya? Knowledge. Alhamdulillah benar, bisa salah. Knowledge itu adalah Enggak pakai knowledge. Oke. Thank you sir. You're welcome. You're welcome. Thank you. Bisanya itu doang. Tapi kalau di pesawat sih Iya. apa sih memang kata-katanya itu. Mm-mm. Kalau pramugari lagi nawarin air tuh apa sih gimana?
Do you want drink? You want drink? Water. Mineral water aja. Mineral water atau jus strawberry. Kayaknya kangen ya. Oh, Kangen naik banget. pesawat ya. Kangen. Karena saya tiap ini suka naik pesawat. Oh, setiap bulannya. Semua pesawat pernah ya. Wih, pesawat kargo juga. Nyasukan bener pesawat semua. kargo ikut. Saya pernah semua pesawat ya. Mm. Hanya satu yang belum pesawat. Belum pernah naik pesawat. Pesawat telepon. Pernah sih pesawat telepon pasti neleponnya. Gitu ya. Ini yang terakhir yang keempat adalah knowledge. Kaknya dihilangkan katanya ya. Pengetahuan. Cinta itu harus melahirkan minat untuk memahami seluk-beluk objek yang dicintai. Ini penting nih. Kalau kita mencintai seorang wanita atau seorang pria untuk dijadikan istri atau suami, kita pun harus berusaha untuk memahami kepribadiannya, latar belakangnya, keluarganya, minatnya apa ya. Kemudian juga jangan lupa ketaatan dalam beragamanya. Kalau kita mencintai Allah, maka kita pun harus berusaha untuk memahami ajaran-ajaran Allah. Nah, kalau 4 unsur ini ada dalam kehidupan kita ya, Baraya, insya Allah hidup ini akan bermakna indah. Wow. Itu kayaknya sudah ada yang mau nanya ya. Yep, ini ada pertanyaan dari Baraya di IG. Dari Dado_76. Pak Ustadz mau nanya, bagaimana seharusnya sikap kita untuk memprioritaskan kepentingan yang sama-sama kita cintai antara keluarga dan kerjaan? Karena dua-duanya sama penting. Keluarga dan kerjaan, betul, dua-duanya sangat penting ya. Kita cinta kepada keluarga kita gitu kan. Kita pun cinta kepada pekerjaan kita. Jawabannya Akang atau Bapak ya, Akang Dado mungkin ya, bisa dibuka di dalam Al-Quran. Ini suratnya, surat At-Taubah juga bisa ya. At-Taubah ayat 24. Di surat At-Taubah ayat 24 ini kata Allah, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai. Hati-hati. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih, lebih kamu sukai, kamu suka lebih kamu lebih menyukai, kamu lebih mencintainya daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang yang cinta kepada Allah menjadi tidak sabar dan resah sebetulnya bila tidak mematuhi dan memenuhi kehendak Allah. Nah, ini bagaimana kalau ternyata mungkin ada ada bentrok mungkin ya. Sisi lain kita pun harus mencintai kepada perusahaan kan, betul, dari responsibility ya. Karyawan mencintai perusahaannya adalah dengan etos kerja yang baik, disiplin dan sebagainya. Kedua, sisi lain juga keluarga butuh juga perhatian, kasih care, sayang, responsibility dan lain sebagainya. Saya kira itu tinggal dikomunikasikan dan tinggal diagendakan. Ada orang yang kemudian terlalu cinta ngejar kerja, kepada kerjaan. Memang sih ujung-ujungnya adalah keluarga. Buat apa sih kerja? Ya, nyari balik lagi nafkah. Buat keluarga kan, nafkah ya. Pulang pergi pagi. Ku rela itu. pergi pagi pulang pagi. Ya, itu yang kealaman sama bapaknya Mas Yo. Tapi kan demi keluarga ya. Iya benar. Bapak saya juga demikian. Mm-mm. Pergi pagi pulang pagi itu bukan buat apa-apa, tapi untuk cari nafkah buat istri dan anak-anaknya. Tapi mohon maaf pun kadang-kala terlalu cinta terhadap pekerjaan, akhirnya keluarga terbengkalai dengan tadi kurang perhatian dan kurang tanggung jawab. Kasus yang sering terjadi yang saya tangani itu Mas adalah mencintai pekerjaan kemudian lupa terhadap keluarga, khususnya di bidang spiritual. Itu sih. Kalau materi, anak itu dikasih semua. Pengen handphone baru,
kasih handphone baru. Mobil, motor. Pengen mobil yang baru, kasih. Bahkan ada yang pengen rumah juga dikasih, sok. Mau apa aja. Pengen saham gitu misalnya. Pengen saham. Karena ketika ditanya orang tuanya ditanya, jawabannya apa? Saya kerja itu bukan untuk saya sendiri tapi untuk anak-anak. Ya ngapain kalau kerja tidak dinikmati buat anak-anak? Iya sih, kalau dari sisi materi ya wajib kan, kita harus kan. Jangan sampai kita melahirkan keturunan yang diafan, dzurriyyatan diafan, nggak boleh ya, keturunan yang lemah. Lemah materinya termasuk juga jangan. Tapi please spiritualnya juga harus diperhatikan. Sholatnya, Benar. hajinya. Udah anak-anak tuh udah kenal nggak sih sama Allah, sama Tuhan yang memberikan dia kehidupan, Yang menciptakannya. Kurang lebih itu mungkin jawabannya. Ya semoga terjawab ya buat Kang Dado. Tadi udah dijelaskan dari Pak Ustadz. Jadi inget nasi goreng, nasi goreng, mie goreng, capcay, dado tah di Jalan Budi. Aku tuh nahan-nahan dari Nggak tadi. apa-apa, ini mah bebas, podcast Aku bebas. ngumpet Ini. dari tadi. Promosi. Maaf ya Kang Dado ya, jangan tersinggung. Tapi ada loh. Emang ada. Ya, tinggal buka aja ojek online, ada Di Jalan Budi. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Rizka _SMD. Mungkin dari Sumedang kali ya. Mungkin. Aduh enak ya tahu Sumedang. Ayo abis ini yuk. Beda nggak ya antara cinta dengan sayang? Aduh berat banget sih. Aduh, kayak orang buka Google ya. Beda nggak sih cinta sama sayang? Cinta. Kalau kata Mas Yo, cinta sama sayang beda nggak sih? Kalau orang yang cinta pasti sayang ya. Kalau orang yang sayang pasti mencintai. Betul nggak? Betul. Kan bukti dari dia sayang tuh karena dia cinta. Tapi mungkin bisa jadi cinta doang tapi nggak sayang. Sayang doang tapi nggak cinta. Kumaha hasil ya? Ya kalau saya mah kembalikan ke surat Ar-Rum aja yang sering dibaca di nikahan ya. Di sana ada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Ini saya buka nih Ar-Rum nih, saya buka Qur'annya nih. Qur'annya yang saya punya ini yang aplikasi dari Kemenak, bagus banget nih Kementerian Agama. Saya mengapresiasi banget nih Quran dari Kementerian Agama, saya udah pakai lama banget. Dan di sini ada tafsirnya enak, tafsir tahlili, tafsir wajiz ya dan sebagainya. Ayatnya yang sering kita dengar adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih sering dengar nggak ayatnya? Yang mana? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum Belum. azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram, sakinah. Ya, tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu mawaddah, rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kalau saya buka nih, saya berdasarkan tafsir yang dari Kemenag ya, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tentram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan. Ya, disebut dengan mitsaqan ghalidho, ikatan yang suci dan agung, pernikahan. Dan sebagai wujud rahmatnya, ya, kasih sayangnya, dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya, sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar melalui cara-cara yang benar pula. Ar-Rum ayat 21 ya jawabannya Teh ya. Ar-Rum 21 jelas banget menyebutkan ada kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, Allah berikan ketenangan kepada kita. Allah berikan kemudian
Mawaddah cinta, dari cinta itu kemudian melahirkan Kasih sayang. warohmah, kasih sayang. Wow. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Teh Santi Nurhani. Apa benar rasa cinta itu bisa pupus? Rasa cinta. Aduh, ini belum beres. Oh, masih ada? Tunggu, makanya tunggu. Pupus, ada juga lagu Pupus. Tunggu, jangan mancing dulu ya. Tapi rasa sayang tidak. Ulangi pertanyaannya. Makanya diganggu aja tadi mah. Apa benar rasa cinta itu bisa pupus, tapi rasa sayang tidak? Rasa cinta bisa jadi pupus. Tahu pupus nggak? Pupuskin nanti. Iya pupus ya, rasa cinta bisa jadi Cuma pupuh pupus ya. ya hilang. Tapi kalau kasih sayang itu memang betul ya, tidak akan pernah hilang. Udah segitu aja jawaban. Panjang-panjang teuing. Ini durasi dong. Iya, ini berapa menit lagi? Saya ini bayarannya per detik loh. Wow. Hati-hati loh. Wow. Nanti Baraya nggak bisa bayar saya Berapa itu? per detik. Privat juga per detik saya tuh. Makanya jarang ada yang mau ke saya. Kenapa? Karena mahal. Tapi kalau yang mahal tuh kan berkualitas ya. Ada lagi nggak yang nanya? Belum ada lagi nih. Belum ada lagi. Kurang dari 5 menit lagi. 5 menit lagi 10:30. Oh, 5 menit lagi? Cukup lah mas. Capek. Nyanyi. Iya tuh kita tuh harus makan dulu, makan siang. Oh iya benar. Tuh. 5 menit lagi ya? Nggak Ya kerasa udah. ya. Sejam kan kita, 9:30 tadi. Sejam ya? Kan buat di YouTube jangan lama-lama. Oh iya benar. Ada lagi mas? Terakhir nih. Boleh terakhir. Kalau misalkan kita nih Mm-mm. nggak punya rasa cinta terhadap Tuhan maupun keluarga maupun pasangan tuh, nah efeknya gimana sih? Aduh menderita pisan nggak punya cinta kepada Tuhan, jadi nggak ada rasa cinta kepada Allah gitu ya. Kemudian nggak cinta kepada keluarga, nggak cinta lagi kepada siapa tadi? Pasangan, sahabat, tetangga. Aduh. Emang ada gitu yang kayak gitu? Ya suganwe ada ya kan? Sugana ada entong aya tuh. Oh iya. Jadi dia nggak Bisuwe. ada kecintaan sama sekali kepada Tuhannya, ya. Kemudian mungkin nggak mengenal Tuhannya juga, ateis bisa jadi ya. Wah, Sisi lain juga nggak cinta kepada keluarganya, parah juga. Udah mah parah nggak cinta sama keluarga, nggak cinta sama orang-orang sekitarnya, lebih parah lagi nggak mencintai Tuhannya. Waduh bahaya. Kalau orang yang cinta kepada Tuhannya, kalau orang yang cinta kepada Allah, cintanya benar ya, maka dia akan mencintai orang-orang sekitarnya. Camkan itu. wah. Iya, ketika kita cinta kepada Allah, kita mengenal Allah nih dengan benar gitu kan, pemahaman yang benar, maka pasti orang tersebut akan mencintai keluarganya, akan mencintai orang sekitarnya. Bahkan makhluk yang ada di sekelilingnya pun akan dia cintai, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah keterangan ya, hadis riwayat Muslim, tidak sempurna iman seseorang kalau ia belum mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cintailah olehmu makhluk yang ada di muka bumi, pasti Allah akan mencintaimu. Dan ingat, cintailah produk-produk Indonesia. Aci itu Aci. Aku cinta Indonesia. Aku cinta produk ACPI ya. Aku cinta produk-produk Indonesia. Iklan apa ya itu? Jangan disebut. Jangan. Oh, tapi berarti kita juga harus mencintai lingkungan juga ya, lingkungan. Ya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Hewan gitu ya. Tumbuhan. Jadi Islam tuh keren banget mas, ngebahas semuanya. Syamil kamil Islam itu ya. Oke, Mas Tio. Capek ya. Iyalah kalau jadi announcer, penyiar tuh hanya nanya-nanya doang kan, yang ngebahas pas saya. Yang nyiapin materi semalam. Enggak semalam loh, kan udah 2 minggu. Oh iya 2 minggu absen. Tapi kayaknya itu pertanyaan masih banyak yang belum kebahas ya. Udah semua. Udah semua ya. Alhamdulillah. Sebelum ditutup, mangga ada kritik, ada apa namanya? Masukan. Saran dan apa namanya? Kesimpulan. Kesimpulan ya. Sarannya saya sarankan buat Baraya tetap stay tune ya, di Baraya kita ya. Like, share, comment, and subscribe YouTube-nya Baraya kita. Kemudian Facebook-nya juga bisa di like ya. Kemudian bisa dibagikan status-statusnya, karena Baraya ini adalah
media online yang menebarkan nilai-nilai positif dan inspiratif. Ais, Gitu ya. sesuai dengan tagline-nya ya. Ya, tagline-nya, Instagramnya juga di Di follow. follow ya. Tak lupa juga buat penyiarnya juga ini. Rizka Rizka Satrio P ya di IG itu. Saya aja dulu karena dia lagi batuk. Saya USTADZ Dede Nugraha ya. Ustadz Dede Nugraha. Mari kita bersilaturahim di dunia maya. Masih apa Instagram? @rizkasatrio7995. Oh, baru deh. Kan ganti nama. Oh, Rizka Satrio 7995. 7995. Itu kode naon tah? Sieun. Bahaya bawa. Kode FBI. Itu ya silaturahmi dan intinya ya kita memang bucin ya, Bucin, butuh cinta karena cinta adalah fitrah dari kita dan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa dengan 4 unsur cinta tadi ya. Pertama adalah care, perhatian. 2, cinta itu harus adanya responsibility, tanggung jawab. Respect. Yang ketiga dalam cinta itu harus ada respect, perhatian, dan terakhir Knowledge. dalam cinta itu harus ada knowledge. You. Apa sih? Apa? Knowledge. Pengetahuan. 4 hal itu ya. Langsung ketangkep ya. Langsung paham ya, alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Baraya yang sudah mendengarkan maupun menyaksikan di Facebook. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita ketawa-ketawa terus dari tadi. Kritik dan sarannya kita tunggu ya. Mangga mau ada yang kasih ide buat tema minggu depan. Ya, kita tunggu untuk kita bahas-bahas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Doa kafaratul majelisnya lupa ya? Aku nggak apal. Nggak apa? Nggak apal. Diwakilin aja ya. Mangga silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.